Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raudatul Syifa. Al-an uridu an ubayyina an qa'idil lughatul arabiyyah. Huna mawjud mafhumul jumlah wa anwa'uha. Pembahasan tentang kalimat dan macam-macamnya, yang mana kalimat terbentuk dari rangkaian kata dan kata terbentuk dari rangkaian huruf. Mahyal jumlah, apa itu kalimat? Dalam bahasa Arab yang artinya majmu'atun ba'dul kalimat walaha makna, yang mana artinya kumpulan beberapa kata yang memiliki makna. Nah, di sini syarat untuk menjadi sebuah kalimat adalah ada dua, memiliki gabungan dari beberapa kata dan kata tersebut memiliki makna. Nah, jika kata tersebut tidak memiliki makna ataupun memiliki arti, maka tidak dapat menjadi sebuah kalimat. Kemudian arti yang kedua dari mahiyal jumlah, ma yata'allafu min musnadin wa musnadin ilaih, yang mana artinya jumlah terbentuk dari musnad dan musnad ilaih, ataupun terbentuk dari fiil dan fa'il atau mubtada dan khobar. Nah, musnad di sini ialah sifat atau fiil atau sesuatu yang bersandar pada musnad ilaih. Nah, musnad ilaih adalah yang disandarkan atau kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan atau keadaan. Nah, kalimat jumlah yang terbentuk dari fiil dan fa'il, yang mana fiilnya itu menjadi musnad dan fa'ilnya menjadi musnadun ilaih, ataupun mubtada dan khobar. Mubtada ialah musnadun ilaihnya dan khobar ialah musnadnya. Nah, kemudian al-jumlatu yanqasimu ila qismain. Kalimat terbagi menjadi dua, yaitu ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau huruf dan tidak diawali oleh fi'il. Ataupun jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Kebalikannya ya. Nah, sebagaimana contohnya seperti jumlah fi'liyah, contohnya kalimat yang terbentuk dari fi'il dan fa'il, yang mana contohnya sholal muslimuna fil masjidi. Shola adalah fi'ilnya dan al-muslimuna adalah fa'ilnya. Ataupun nazalal matoru, yang mana nazala adalah fi'ilnya, al-matoru fa'ilnya. Nah, kemudian jumlah fi'liyah juga memiliki pola fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih, yaitu subjek, predikat, dan objek, yang mana contohnya qoro'al abu as-sohi kota. Nah, qoro'a di sini adalah membaca, yang mana artinya membaca. Qoro'a sebagai fi'il, sebagai kata kerja. Al-abu adalah sebagai fa'il, orang yang mengerjakannya. Dan as-sohi kota adalah objek yang dibacanya, yaitu ayah sedang membaca koran, sedang membaca surat kabar. Nah, kemudian ataupun ada contohnya hadhis sohiko qoro'ahal abu. Nah, yang mana di sini adalah qoro'ah fiilnya, ha itu kembali lagi kepada maf'ulun bihnya, hadhis sohiko, dan al-ab adalah fa'ilnya. Kemudian jumlah ismiyah tadi, yang mana artinya jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim atau huruf dan tidak diawali oleh fiil, ataupun kalimat yang terbentuk daripada mubtada dan khobar. Contohnya al-baitu nazifun. Nah, al-baitu nazifun ini adalah rumah itu bersih, yang mana al-baitu ini adalah mubtada, nazifunnya ialah khobar. Ataupun as-sayyaratu sari'atun, mobil itu berjalan dengan cepat. Kemudian contoh lainnya adzahibuna ta'ibuna. Adzahibuna ini adalah mubtadanya dan ta'ibuna adalah khobarnya. Atau al-kutubu goliyatun, sama ya, mubtada, al-kutubu mubtadanya dan goliyatun adalah khobarnya.
Nah, hadza mal'abun, ana tajirun, hadhihi thalibatun. Nah, hadza di sini dalam jumlah ismiyah ini dari mubtada ini bisa dari isim zohir, isim domir, isim isyarah seperti ana, hiya, seperti tadi hadza mal'abun itu ialah isim isyarah. Dan ana tajirun isim domir, hadhihi thalibatun. Nah, itu termasuk kepada mubtada dan khobar. Al ummu taqra'ul majallah. Al ummu taqra'ul majallata. Yang mana al umnya itu adalah mubtada dan taqra'ul majallata adalah khobarnya. Ataupun al ummu taqra'ul majallah juga bisa menjadi dua kalimat. Yang mana al ummu menjadi mubtada, taqra'ul majallahnya ialah khobarnya ataupun menjadi jumlah ismiyah. Nah, kalau taqra'ul majallahnya itu menjadi jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisunya itu mubtada dan fil faslinya itu khobar. Hiya jawwaluha jamilun. Hiya-nya ini adalah mubtada, jawwaluha jamilun. Fil fasli thalibun. Nah, fil fasli thalibun, yang mana fil fasli itu adalah khobarnya dan thalibun adalah mubtadanya. Kita melanjutkan untuk penjelasan jumlah fi'liyah. Nah, di sini jumlah mahiyal jumlatu fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Al jumlatul mabdu'atu bil fi'li, yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il, ataupun al jumlatul lati tatakawwanu minal fi'li wal fa'il, kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Yang mana fi'il adalah kata kerja, fa'il adalah orang yang mengerjakannya. Seperti contohnya qara'a Muhammadun. Qara'a adalah membaca, yang artinya membaca, yang mana siapa yang membacanya? Muhammad adalah sebagai orang yang membacanya. Nah, kemudian syaklul jumlatul fi'liyah, pola jumlah fi'liyah, yang mana ada 3 pola ya di sini. Ada fi'il dan fa'il, kemudian ada fi'il fa'il dan maf'ulun bih, kemudian ada fi'il naibul fa'il. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Fi'il dan fa'il. Nah, contohnya seperti sholal muslimuna fil masjidi. Sholla adalah fi'il, al muslimuna adalah fa'ilnya, adalah orang yang mengerjakannya. Sholla yang mana artinya itu adalah sholat, al muslimuna orang-orang muslim melaksanakan sholat, fil masjidi di masjid. Kemudian nazalal mataru. Nazala adalah fi'il yang mana artinya turun. Apa sih yang turun? Nah, kan gak jelas ya, harus lebih jelas. Jadi harus dimasukin dengan al-mataru subjeknya. Al-mataru, apa yang turun? Hujan. Al-mataru dengan artian hujan, jadi turunnya hujan. Kemudian pola yang kedua, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Contohnya qara'al abu al-jaridata. Nah, sama yang kayak tadi, cuman ada beda. Di sini ada maf'ulun bihnya, yang mana qara'a adalah fi'ilnya sebagai kata kerjanya. Al-abu adalah orang yang mengerjakannya. Al-jaridata adalah objeknya. Nah, jadi qara'al abu, ayah membaca apa? Nah, harus ada maf'ulun bihnya, harus ada objeknya. Ayah membaca apa? Al-jaridata, membaca koran, biar jelas. Nah, kemudian contoh lainnya, hadhil majallatu qara'athal ummu, yang mana di sini adalah qira'annya itu tetap fi'il, qara'ats adalah fi'ilnya, kata kerjanya. Adalah maf'ulun bihnya, maf'ulun bih dari hadhil majallah. Al adalah fa'ilnya, yang mana majalah ini sedang dibaca oleh ummi, sedang dibaca oleh ibu. Kemudian pola yang ketiga, fi'il dan naibul fa'il. Nah,
fi'il dan naibul fa'il ini adalah kalimat pasif lil majhul, sedangkan fi'il, fa'il dan maf'ulun bi adalah kalimat aktif lil ma'lum. Nah, contohnya ya, fi'il dan naibul fa'il adalah quri'at al-jaridata. Quri'at adalah fi'ilnya, al-jaridata naibul fa'il. Kenapa quri'at? Nah, tak sukun di sini adalah mengikuti al-jaridata, yang mana al-jaridata ini adalah muannas, ada tak marbutoh ya. Kemudian yang mana kalau aslinya itu adalah qara al-abu al-jaridata. Nah, karena di sini fa'il, fi'il dan naibul fa'il, jadi quri'at al-jaridata. Maaf, quri'at al-jaridatu. Nah, koran itu dibaca. Nah, kemudian fa'il. Mahul fa'il. Al-fa'il wa ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lit tam mabniun fil ma'lum, yang mana isim marfu, isim rofa yang terjadi setelah fi'il mabniun lil ma'lum, dengan fi'ilnya itu adalah fi'il ma'lum. Nah, rofa itu apa? Rofa itu domah. Jadi fa'il itu akan berakhiran dengan domah, tapi tidak semuanya ya. Nah, ada beberapa yang bisa berakhiran dengan fathah atau dan lainnya. Kemudian macam-macam yang aqsamul fa'il yang qasim ila qismaini, yaitu ada zohir dan ada domir. Nah, pertama yang zohir itu apa? Contohnya zahabal waladu ma'a walidihi ila Bandung, yang mana zahaba adalah fiilnya, al waladu adalah fa'ilnya, fa'il yang zohir, yang jelas ya, yang emang tidak disembunyikan kalimatnya itu. Jadi kita tahu, oh siapa sih yang perginya itu, al waladu, anak kecil itu pergi. Nah, ma'a walidihi ila Bandung, dengan keluarganya, dengan orang tuanya ke Bandung. Dan contoh lainnya ishtarot Aisyatu az-zaitana. Nah, ishtarot membeli. Aisyah adalah fa'ilnya, fa'il yang zohir, yang mana jelas ya, itu siapa sih yang membelinya, Aisyah yang membelinya. Apa yang dibelinya? Az-zaitana, yaitu minyak az-zaitan. Nah, Aisyah membeli minyak. Kemudian macam fa'il yang kedua, yaitu domir. Nah, domir ini terbagi menjadi dua. Ada domir muttasil dan ada domir mustatir. Nah, domir muttasil contohnya syaribtul qahwata. Syaribtul qahwata, yang mana fa'ilnya ini tidak terlihat, syaribtu. Nah, tu ini adalah fa'ilnya, yang mana domirnya tuh domir muttasil, syaribtul qahwata, yang mana syaribtu tunya adalah domir muttasil yang kedudukannya sebagai fa'il. Al qahwata adalah maf'ulun bihnya. Syarib adalah kata kerjanya. Al qahwata adalah kopi. Syaribtu karena itu tu adalah domir aku, domir saya. Jadi syaribtul qahwata, yang mana artinya saya meminum kopi, saya telah minum kopi. Dan ada contoh lainnya, akal tasamaka, kamu sudah memakan ikan. Nah, ta ini adalah sebagai fa'il, domir muttasil yang kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian tal'abuna kuratal qadami. Tal'abuna, antum tal'abuna. Buna itu sebagai domir kalian, antum. Nah, tal'abuna kuratal qadami, mereka bermain bola, sepak bola. Kemudian domir, selain domir muttasil ada domir mustatir, yang mana domir mustatir ini contohnya hadza talibun jadidun wa huwa jaa min Jakarta. Nah, mana sih fa'ilnya nggak kelihatan kan. Nah, jaa ini adalah domir mustatirnya, domir mustatir yang mana
si fa'ilnya itu tidak terlihat. Nah, dari ja'a itu siapa ja'a? Karena ja'a itu fi'il madi yang mana huwa, fi'il madi dari domir huwa. Jadi siapa yang datang? Dia. Nah, si tolibun itu datang dari Jakarta. Atau contoh lainnya usyahidut tilfaz. Usyahidut tilfaz. Usyahidu adalah fa'il domir mustatir sebagai yang kedudukannya sebagai fa'il. Nah, at-tilfaz adalah maf'ulun bihnya. Usyahidu, aku menonton, aku melihat TV, televisi. Nah, di sini ada tasrifannya, yang mana ada fi'il madhi dengan fa'ilnya, fi'il mudhari dengan fa'ilnya, dan fi'il amr dengan fa'ilnya. Di sini kita jika ingin membedakannya, bagaimana kita untuk menghafalnya? Kita bisa membedakan. Di sini ada 8 perbedaan. Di fi'lul madhi itu terdapat 2 yang berbeda, yang zohir dan menjadi dhamir mustatir. Dan di fi'il mudhari itu ada 5 yang menjadi zohir atau dhamir mustatir, dan di fi'il amr itu ada 1 yang menjadi dhamir mustatir. Apa aja? Di fi'lul madhi itu ada fa'ala sebagai fa'ilnya itu zohir atau dhamir mustatir, dan fa'alat sebagai zohir atau dhamir mustatir. Nah, ada 2 ya. Fa'ala itu dhamir huwa, dan fa'alat adalah dhamir hiya. Kemudian di fi'lul mudhari itu yaf'alu dhamir huwa zohir atau dhamir mustatir, dan taf'alu itu dhamir hiya zohir atau dhamir mustatir, dan taf'alu dhamir mustatir ini adalah anta, dhamir anta ya. Kemudian af'alu dhamir ana, dhamir mustatir, dan naf'alu dhamir ana dhamir nahnu itu sebagai dhamir mustatir. Nah, kemudian yang di fi'lul amri if'al, nah itu adalah dhamir huwa, yaitu sebagai dhamir mustatir. Kemudian kita masuk kepada alaqatul fi'li wa fa'ilihi, yaitu hubungan antara fi'il dan fa'il. Nah, seperti fi'il apabila fi'il itu mufrad dan fa'ilnya mufrad, mutsanna ataupun jama', maka contohnya seperti ini. Kalau misalnya fi'ilnya itu mufrad dan fa'ilnya mufrad, dhahabat thalibu. Nah, apabila fi'ilnya mufrad dan fa'ilnya mutsanna, dhahabat thalibani, dan apabila fi'ilnya mufrad fa'ilnya jama', dhahabat tullabu. Nah, jadi fi'ilnya itu tetap mufrad walaupun fa'ilnya itu berbeda-beda, mufrad, mutsanna ataupun jama'. Kemudian kalau fi'ilnya mudzakkar, nah fa'ilnya itu mudzakkar, yang mana contohnya dhahabat at-talibatu, dhahabat at-talibatani. Ini berarti dhahabat at-talibatu itu adalah untuk perempuan ya, karena ada tamar butohnya. Kemudian ataupun fi'il, apabila fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya bisa muannas, dhahabat at-talibatu. Nah, tuh, berapapun jumlah fi'ilnya tetap mufrad. Ataupun kemudian al-fa'il yaqa'u ba'da fi'lihi, ammal fa'il yaqa'u qabla fi'lihi fa huwa la yusamma bil fa'il wa fa'iluhu dhamir mustatir. Jadi fa'il harus terletak setelah fi'il. Jika ada pelaku yang terletak sebelum fi'il, nah fa'il terletak sebelum fi'il, maka ia tidak disebut fa'il, tapi disebutnya itu adalah dhamir mustatir, mana fa'ilnya itu menjadi dhamir mustatir. Contohnya, nah kalau qara at-talibu al-kitaba, nah qara ini adalah kan fi'il, nah at-talibu fa'ilnya, orang yang mengerjakannya, al-kitaba objeknya, apa yang dibaca.
Tolib itu murid itu membaca apa? Membaca buku, yang mana failnya itu jelas ya, failnya jelas ada qara at-tolibu. At-tolibu itu failnya. Kalau at-tolibu qara al-kitaba, at-tolibunya ini adalah mubtada. Nah, qara al-kitabanya ini menjadi wa fa'iluhu dhamirun mustatir alladzi yaqa'u fi kalimat qara'a. Nah, jadi kalau misalnya lebih duluan fa'il dan sesudahnya itu fi'il, maka tidak menjadi disebutnya itu fa'il, tapi disebutnya menjadi dhamir mustatir alladzi yaqa'u fi kalimat qira'ah. Nah, kemudian kita lanjut kepada maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah ismun mansubun yadullu ala ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim mansub itu apa? Mansub itu fathah. Isim mansub, isim nasab ya dulu yang menunjukkan kepada yang terjadi setelah fi'il dan fa'il, setelah kata kerja, orang yang mengerjakan, dan objeknya. Nah, objeknya itu harus apa? Harus mansub. Kalau tadi fa'il harus apa isimnya tuh? Harus rofa, marfu. Nah, di sini maf'ulun bih itu ada dua. Aqsamul maf'ulun bih yanqasimu ila qismaini. Ada zahir dan dhamir. Nah, zahir contohnya apa? Syariba Umarul labana. Nah, syariba adalah fiilnya, Umaru adalah fa'ilnya, al-labana adalah maf'ulun bihnya. Nah, al-labana itu mansub. Nah, itu wajib mansub karena itu ketentuan dari maf'ulun bihnya. Kemudian contoh lainnya, adrusul lughatal arabiyah, adrusu. Nah, adrusu aku membaca. Aku belajar al-lughatal arabiyah. Nah, al-lughatal arabiyah adalah maf'ulun bihnya. Al-lughatal arabiyah yang mana itu isim mansub yang harus mansub sebagai maf'ulun bihnya. Adrusu mana sih fa'ilnya? Aku, saya, adrusu. Nah, kemudian contoh maf'ulun bih dhamir muttasil. Contohnya hadhil jaridatu qara'aha al-jaddu. Qara'a itu menjadi fiilnya. Ha ini adalah maf'ulun bihnya yang dari hadhil jaridah. Hadhil jaridah, al-jaddu adalah fa'ilnya. Yang mana maf'ulun bihnya ini dhamir muttasil, tidak terlihat. Jadi tidak zahir seperti yang syariba Umarul labana. Nah, tersembunyi. Nah, kemudian atau contoh lainnya, nasaronil ustadzu fi fahmid darsi. Nasaronil ustadzu, nasoro menolong. Nih aku al ustadzu, ustad guru, fi fahmid darsi dalam pemahaman pelajaran ya. Nah, Nasrani siapa? Yang mana maf'ulun bihnya? Nah, Nasrani, Nasraninya itu sebagai objeknya, Nasra sebagai kata kerjanya, al ustadu sebagai orang yang mengerjakannya, al fa'il. Nah, ninya itu adalah sebagai maf'ulun bihnya. Kemudian kalau ada dhamir yang menempel pada fi'il, adalah maf'ulun bih seperti Nasrani tadi. Nah, untuk menentukan fa'il harus dilihat fi'ilnya. Nah, apakah itu fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amr. Kemudian apabila sudah menentukannya, kamu bisa mencarinya dhamirnya. Apa dhamirnya? Huwa, anta, anti, antuma, antum, dan yang lainnya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan, karena saya masih dalam masa pembelajaran juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.